Oke, sudah siap. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita ada di pertemuan perdana untuk mata kuliah SRE ya, 4811. Oke, saya akan buka untuk presentasinya di sini. Sudah muncul belum ya? Oke. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke. Ini tidak saya perbesar ya biar biar tidak ada trouble. Tadi saya perbesar ada masalah ya. Tapi sudah jelas ya gambarnya ya, walaupun tidak di slideshow. Sudah jelas ya? Iya, Pak. Oke. Ya, bisa di mute dulu untuk suaranya. Oke, pada pertemuan pertama di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan perkuliahan kita ke depan selama 1 semester. Jadi ada beberapa hal. Nah, ini sudah pindah slide ya? Sudah ke agenda belum? Bisa Sudah, Pak. sudah ya. Oke, ada 5 agenda. Jadi yang pertama ada perkenalan, kemudian ada kontrak kuliah, lalu ada silabus, yang keempat materi pendahuluan. Nah, nanti setelah materi pendahuluan ada diskusi ya. Oke, untuk yang pertama ada perkenalan di sini. Ini saya berkenalan diri dulu. Ini nama saya Egy Arosi Subiakto. Mungkin beberapa sudah ada yang kenal ya dari nama-namanya ya. Kemudian ini biografi saya dari sisi pendidikan dan pengalaman pekerjaan. Lalu saya ini di Udinus sejak tahun 2014 sampai sekarang ya di Teknik Informatika. Untuk kontaknya bisa kalian akses di sini. Untuk emailnya di egya@dsn. Lalu untuk nomor WA, ini nomor WA yang ada di grup tadi ya, itu nomor WA saya. Silakan kalian bisa WA saja, tidak perlu telepon ataupun SMS, cukup dengan WA saja ya. Kemudian untuk ruangan ya, jika di kondisi normal, ini ruang saya di ruang dosen TI di H23, sesuai dengan jam kerja ya. Nah, karena ini kondisi seperti ini saya kerja dari rumah. Oke, selanjutnya untuk agenda yang selanjutnya, tujuan perkuliahan. Jadi mata kuliah SRE ini apa yang dibahas. Nah, nanti kalian diharapkan bisa melakukan elisitasi ya. Jadi apa itu elisitasi? Elisitasi ini mengumpulkan kebutuhan untuk perangkat lunak ya. Jadi kalau dilihat dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak, kalian ada di fase awal yaitu fase requirement engineering. Jadi tahap awal dari pengembangan perangkat lunak ya. Nah, kemudian nanti kalian juga bisa diharapkan untuk menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan ya atau SKPL. Nanti dilakukan secara berkelompok. Nah, ini tujuan perkuliahannya. Selama 1 semester nanti kita akan belajar juga beberapa hal. Nah, nanti ada di silabus. Nah, sebelum ke silabus, di sini ada kontrak kuliah ya. Untuk kontrak kuliahnya, untuk penilaian nanti ada UTS 30%, kemudian UASnya 30%, lalu tugasnya sekitar 40%. Lalu untuk kehadiran ini diharapkan bisa hadir maksimal atau minimal 75% ya. Nah, untuk semester ini ada kemudahan ya, untuk absen di Kulino kalian diberi waktu maksimal 6 hari, tapi saya set di sini 5 hari saja ya. Nanti setelah ini atau saat ini juga jika kalian bisa nanti langsung absen di Kulino ya.
Nah, jadi waktunya memang lumayan panjang untuk absen. Yang absennya kalian bisa meresum apa sih pertemuan hari ini. Bisa dengan satu kalimat atau dua kalimat ya. Pertemuan hari ini bahas apa gitu. Jadi komen kalian, apapun komen kalian di situ nanti akan tercatat sebagai absen. Tapi tolong komen yang sopan di forum ya, forum yang ada di Kulino. Kalian absen yang sopan, misalkan pembahasan pertemuan pertama membahas apa, nah itu nanti kalian komen. Nah, kalau kalian tidak komen itu tercatat tidak apa namanya tidak absen ya. Nah, kalau sudah ada di forum kalian tercatat nanti NIM dan namanya sudah tercatat otomatis. Kemudian yang kedua, toleransi kehadiran ini 5 menit jika di kondisi normal, tapi jika kondisi seperti ini ya tadi saya beri waktu 10 menit untuk bisa gabung di Google Meet. Nah, nanti kita akan diskusi di akhir setelah saya memberikan materi. Untuk pendahuluan nanti kita akan diskusi selanjutnya mode perkuliahannya mau seperti apa. Kemudian dilarang melakukan plagiat dalam tugas. Nanti ada tugas-tugas ya, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Semua tugas nanti akan diposting di Kulino maupun di grup WA. Jadi tolong dipantau setiap informasi atau pengumuman baik di Kulino maupun di grup WA ya. Kemudian jika ada presentasi ini wajib ya. Kalau ada presentasi wajib dilaksanakan. Nah, untuk model presentasinya biasanya ada dua macam pilihan. Yang pertama presentasinya yang direkam kemudian diupload. Nah, ini nanti bisa diupload kemudian diberikan linknya. Atau presentasi secara langsung bisa menggunakan Google Meet atau platform Zoom ya. Oke, ini untuk kontrak kuliahnya. Kemudian selanjutnya untuk referensi ini saya menggunakan buku dari Spriker, iBook Arum dan kawan-kawan. Ini Engineering dan Managing Software Requirement. Nah, bukunya bahasa Inggris, e-booknya, tapi tidak usah khawatir. Di sini saya sudah membuat terjemahnya ya dalam bentuk PPT. Nanti setiap pertemuan PPT itu akan di-upload di Kulino ya. Nah, kemudian ini ada referensi pendukung dari Freshman Software Engineering, kemudian ada Ian Summerville juga yang Software Engineering. Nah, ini untuk referensinya ya. Lalu ada silabus. Nah, silabus ini hubungannya dengan materi apa yang akan kita bahas selama satu semester. Ada 8 materi inti ya. Yang pertama nanti 1 sampai 4 ini ada requirement engineering, kemudian elisitasi, ada model spesifikasi, ada requirement prioritas atau menentukan prioritas kebutuhan. Nah, 4 ini materi sampai dengan UTS. Kemudian setelah UTS ada 4 lagi, ada interdependensi atau keterkaitan antar kebutuhan, ada analisis dampak, ada negosiasi kebutuhan, dan yang terakhir ada quality assurance atau jaminan kualitas dalam requirement engineering. Nah, ini silabusnya ya, nanti bisa dicatat. Kemudian yang selanjutnya saya bisa langsung mulai ke materi pendahuluan. Bisa dilihat materi pendahuluannya. Tes, masih ada orang di sini. Bisa dilihat, Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah ya. Oke. Untuk materi pendahuluan saya ke materi dulu, nanti sebelum ke ke diskusi ya. Nanti kita akan diskusi. Lalu kita akan perkenalan ke sisi mahasiswanya. Tadi kalau saya sudah, nanti tinggal kalian saya absen ya. Oke. Saya ke materi pendahuluan dulu. Di sini ada 3 materi yang akan saya sampaikan sebagai pengantar atau pendahuluan. Yang pertama ada requirement
pengertiannya, kemudian apa itu requirement engineering, ini pengertiannya apa, lalu kenapa requirement engineering dibutuhkan. Ada 3 materi inti pada hari ini sebagai pengantar mata kuliah ini. Nah, kita ke yang pertama, ada di sini ada istilah hardest single part of building software system is deciding precisely what to build. Jadi ini ada satu istilah dari F. Brooks ya, yang menyatakan bahwa salah satu bagian tersulit dalam pembuatan sistem perangkat lunak ya. Ini ketika kita mau membuat perangkat lunak, ini salah satu bagian yang tersulitnya adalah memutuskan dengan tepat apa yang dibuat ya. Di sini kadang kita akan bingung. Misalkan coba tolong buatkan sistem informasi akademik. Nah, di sini kita akan bingung di awal ya. Nah, apa sih yang akan dibuat? Nah, sistem informasi akademik itu isinya apa saja? Nah, ini menjadi semacam kebingungan tersendiri ya. Jadi bingung di sini adalah menentukan dengan tepat apa yang akan dibuat. Nah, ini nanti solusinya adalah kita dengan melakukan requirement engineering ya, atau melakukan rekayasa kebutuhan ya. Kita mungkin paham tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, tapi di dalam rekayasa perangkat lunak itu ada istilahnya rekayasa kebutuhan. Jadi kebutuhan untuk perangkat lunak ini wajib kita kumpulkan, wajib kita analisis, lalu kita tentukan. Nah, ini jawaban dari istilah di F. Brooks ya. Dari F. Brooks, nah jawabannya adalah dengan requirement engineering. Nah, selanjutnya kita ke pengertian requirement. Jadi apa itu requirement? Ada yang tahu mungkin? Ada yang pernah dengar apa itu requirement? Kebutuhan, Pak. Analisa kebutuhan. Ya, requirement ini kebutuhan ya. Kalau kita translate artinya kebutuhan. Nah, tapi kalau kita definisikan ya, kebutuhan ini, nah semua project di sini project perangkat lunak ya, ini dimulai dengan statement atau pernyataan yang disebut dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan atau persyaratan atau requirement ini satu istilah yang sama dalam pengembangan perangkat lunak ya. Jadi requirement ini mendeskripsikan bagaimana sebuah software ini dibuat, mendeskripsikan hal-hal apa saja, fungsi-fungsi apa saja yang mendukung terbuatnya atau terbangunnya atau adanya sebuah software system. Nah, kalau dari pakar ya kita perhatikan ini dari Robertson. Jadi apa itu kebutuhan atau requirement? Kebutuhan ini sesuatu pada produk yang harus dilakukan atau sebuah kualitas yang harus dimiliki produk tersebut. Ini requirement menurut Robertson ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kalau dari Anton, jadi kebutuhan ini merupakan sebuah spesifikasi ya. Jadi bagaimana tujuan ini harus sesuai dengan sistem yang diusulkan. Nah, kalau kita membangun sebuah sistem, ya sistem ini apa sih yang kita harapkan? Misalnya tadi sistem akademik, di situ nanti kita harus bisa lihat kelas, lihat siswa atau mahasiswa, kemudian lihat pengajarnya siapa, misalkan dosennya siapa, kemudian kita bisa cek nilai. Nah, itu apa antara yang diusulkan ini harus sama dengan apa yang menjadi tujuan kita. Ini menurut Anton ya. Pengertian kebutuhan menurut Anton. Nah, selanjutnya kalau kita bicara kebutuhan, nah kita akan bicara dengan namanya requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Nah, ini hubungannya dengan mata kuliah kita, software requirement engineering, berarti rekayasa kebutuhan perangkat lunak ya. Nah, ini salah satu bagian dari RPL ya. Jadi ada di fase awal namanya requirement engineering. Nah, definisinya di sini adalah proses di mana persyaratan untuk produk perangkat lunak dikumpulkan, dianalisis, didokumentasikan, dan dikelola di seluruh siklus hidup rekayasa perangkat lunak. Nah, ini
untuk pengertian requirement engineering. Ya, jadi awalnya kita mengumpulkan kebutuhannya, kemudian menganalisis, lalu kita dokumentasikan, biasanya dalam bentuk dokumen SKPL ya di sini. Lalu kita kelola, kita sesuaikan dengan kebutuhan dari baik dari klien maupun dari user. Ini pengertian requirement engineering. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih yang kita pelajari? Yang kita pelajari dalam mata kuliah ini adalah proses rekayasa kebutuhan, ya, termasuk mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan tersebut. Nah, ini pengertian dari requirement engineering. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke yang berikutnya? Silakan, jika ada yang mau bertanya, mungkin ada yang belum jelas. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, kalau belum kita lanjutkan. Masih mengenai requirement engineering. Jadi requirement engineering ini berkaitan dengan menafsirkan dan memahami tujuan, kebutuhan, dan keyakinan dari pihak yang berkepentingan. Oke. Kalau ada yang bertanya lewat chat, nanti saya jawab di sesi diskusi ya. Ini saya sambil menjelaskan dulu. Jadi berkaitan dengan menafsirkan dan memahami tujuan, kebutuhan, dan keyakinan dari pihak kepentingan yang berkepentingan atau stakeholder yang terkait. Oke. Nah, kalau kita bicara requirement engineering, ini merupakan sebuah proses yang kompleks. Di sini aktivitasnya berbelit-belit ya, jadi ada pengulangan, kemudian banyak aktor yang terlibat. Nah, seperti apa? Saya gambarkan di sini dengan proses requirement engineering. Nah, kita mulai di sini fase awal ada requirement engineer. Jadi orang yang melakukan proses rekayasa kebutuhan dinamakan requirement engineer ya. Nah, prosesnya namanya requirement engineering, orangnya namanya requirement engineer. Nah, dia yang melakukan proses requirement engineering. Nah, di sini dilakukan proses elisitasi. Elisitasi ini adalah pengumpulan kebutuhan. Nah, setelah kebutuhannya terkumpul, kita start dari sini ya. Nah, dilakukan proses negosiasi antara requirement engineer dengan sistem analis. Ya, mungkin kalian tahu seorang yang menganalisis sistem dengan bantuan fasilitator. Jadi kebutuhan yang sudah terkumpul nanti dinegosiasikan kira-kira apa kurangannya, apa kelebihannya, kemudian dilakukan negosiasi di sini. Nah, nanti kita juga akan belajar mengenai negosiasi kebutuhan di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan yang akan datang nanti. Nah, setelah dari sistem analis sudah oke, nanti akan dilakukan dokumen specification biasanya dalam bentuk SKPL. Nah, ini biasanya dilakukan pendokumentasian dengan bantuan domain expert atau orang yang ahli di bidangnya ya. Misalkan di bidang akademik ya nanti bicara mengenai dosen dengan mahasiswa. Kemudian kalau misalkan di bidang kesehatan, domain expertnya ya ada dokter, ada perawat, ada suster, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara misalkan di bidang lain, di bidang konstruksi ya tentunya kita bicara dengan arsitek, kemudian ada misalkan dengan orang yang merancang bangunan tersebut. Nah, ini domain expert. Nah, setelah ada dokumen spesifikasi, ini project manager akan memegang kendali untuk melakukan validasi kebutuhan tersebut dengan klien dan user ya, dengan klien, kemudian diujikan ke user apakah kebutuhannya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misalkan masih ada perubahan, ini akan melakukan proses ulang ya. Akan muter terus. Nah, sampai prosesnya selesai, nanti berhenti di klien, lalu dilakukan validasi ke user. Nah, ini proses dari requirement engineering. Kurang lebih seperti itu. Di sini hanya berkutat mengenai proses merekayasa kebutuhan saja ya, belum sampai ke proses perancangan dan lain sebagainya. Di sini kita bicara mengenai requirement engineering plus analisisnya seperti apa. Nah, untuk
selanjutnya, kenapa requirement engineering ini dibutuhkan? Nah, kenapa kita belajar software requirement engineering ya? Berdasarkan hasil dari survei, dari hasil penelitian di sini 8.000 project ya, 8.000 project perangkat lunak dari 350 perusahaan di US, sepertiganya tidak pernah selesai dan 50% berhasil hanya sebagian. Oke, ini karena disebabkan requirement yang lemah atau tidak lengkap. Ini merupakan sumber utama dari kegagalan. Ini berdasarkan hasil penelitian dari Standish. Ya, ini kenapa requirement engineering dibutuhkan ya? Karena requirement yang lemah atau tidak lengkap merupakan sumber utama dari kegagalan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dibutuhkan? Ini juga masih hasil dari penelitian ya. Dari 3.800 organisasi di 17 negara Eropa ini menemukan banyak masalah terkait dengan spesifikasi kebutuhan. Ini lebih dari 50% bermasalah. Ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa dibutuhkan? Ini berdasarkan penelitian dari Bell and Thayer, kebutuhan yang tidak cukup. Nah, ini tidak mencukupi, kemudian tidak konsisten, tidak lengkap, atau ambigu. Ya, ambigu ini punya penafsiran yang ganda atau banyak persepsi ya seperti itu. Ini punya dampak yang kritis terhadap kualitas hasil perangkat lunak. Ini berdasarkan hasil penelitian dari Bell and Thayer ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ini dari Barry Bonham tahun 81 ini hasil penelitiannya menjelaskan bahwa keterlambatan koreksi dari kesalahan bisa meningkatkan sampai 200 kali lebih ya. Jadi ketika ada kesalahan dalam kebutuhan perangkat lunak, seharusnya langsung dikoreksi. Jangan sampai telat. Kalau telat, kita bisa meningkatkan biaya sampai 200 kali. Ini hasil penelitiannya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi pendahuluannya. Nah, kita ke sesi diskusi ya. Sesi diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Berkaitan dengan kuliah juga boleh, berkaitan dengan penilaian dan lain sebagainya. Sebelum nanti saya absen. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak mau tanya Pak. Ya, Mas Taufik, silakan. Untuk perkuliahannya nanti tuh setiap pertemuan lakukan video conference atau 2 minggu sekali atau bagaimana Pak? Nah, ini perlu kita sepakati. Kita sepakati dulu. Silakan. Kalau dari fakultas, dari aturan ini minimal 50% harus sinkronus seperti ini, harus tatap muka secara online seperti ini. Tapi di sini saya harus kesepakatan dulu dengan kalian seperti apa. Misalkan pertemuan 1 ini Google Meet, nanti 2 dan 3 misalkan rekaman, saya rekaman, kalian lihat rekamannya, misalkan ada tugas ya dari rekaman itu, kemudian nanti pertemuan keempat Google Meet lagi, jadi ada jedanya. Kalau dari saya seperti itu. Misalkan 1 Google Meet, 2, 3 rekaman, kemudian 4 Google Meet lagi, 5, 6 rekaman, 7 Google Meet lagi kalau mau UTS. Kemudian nanti setelah UTS kita Google Meet di pertemuan ke-8, 9, kemudian 10, 11 rekaman, kemudian ke-12. Jadi ada jeda 2 pertemuan gitu. Nah, itu kalau dari saya, tapi kalau kesepakatan kalian seperti apa silakan diutarakan. Mas Taufik mungkin setujunya seperti apa silakan. Kita tampung dulu lah untuk ininya, karena saya juga tidak mau memberatkan yang kuotanya terbatas. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan Mas Taufik atau yang lain mungkin ada masukan. Kalau dari saya sih menurut penjelasan Bapak tadi cukup setuju Pak. Nah nanti setelah 2 minggu nanti kita bisa evaluasi pertemuan yang pertama, mungkin ada yang ditanyakan oleh mahasiswa yang masih bingung gitu Pak. Oke.
Boleh ya. Kalau saya setuju dengan itu tadi saran dari Bapak. Ya, berarti ini kan satu Google Meet, nanti 2, 3 tidak Google Meet, tapi saya memberikan penjelasan lewat video gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan keempat baru Google Meet lagi gitu ya. Itu kalau dari saya. Jadi ada jeda 2 pertemuan tidak Google Meet. Pertimbangannya apa? Saya mempertimbangkan yang kuotanya terbatas. Kemudian kita juga harus ngikutin aturan bahwa harus ada ya Google Meet-nya nggak terlalu sering tapi nggak terlalu tidak sering juga gitu loh. Kita balance saja gitu. Mungkin yang lain ada masukan, jadi kita fleksibel saja di sini karena jumlah mahasiswanya juga di sini hanya 20 ya. Tidak ada kelas yang lain karena ini mata kuliah pilihan memang mahasiswanya juga tidak terlalu banyak. Yang ajar mata kuliah ini juga hanya 2 dosen ya, saya dan Bu Etika. Ini saya pegang 4 kelas di sini, SRE, kemudian Bu Etika 2 kelas. Itu. Oke, ada masukan mengenai tadi selain Mas Taufik? Mungkin Mas Reza? Siap nih kayaknya. Gimana Mas Reza? Ada masukan nggak? Belum tahu, Pak. Enggak, maksudnya perkuliahannya setuju Google Meet yang saya usulkan tadi, atau Mas Reza mungkin ada usulan lain? Yang lain ini gimana nih kok? Pada tiduran atau bagaimana nih? Kok videonya nggak nyala semua? Saya setuju aja Pak dengan pendapat. Setuju ya? Aja Pak, apa Pak? Ya. Setuju Pak. Saya setuju Pak. Saya setuju aja. Setuju ya. Oke, kalau setuju berarti ya. Mas Kevin gimana? Usulannya Bapak. Ya. Usulan saya ya berarti nanti setiap pengumuman saya share di grup WA dulu ya. Misalkan ada Google Meet berarti saya ngasih link. Tapi kalau misalkan nggak ada Google Meet berarti nggak saya kasih link. Tapi ini kesepakatan semua loh ya, jangan hanya dari saya. Kalian sepakat setuju ya, jadi nanti tidak ada protes. Kalau yang mau protes ya silakan sekarang gitu. Pak, saya mau Google Meet terus gitu. Enggak ya? Enggak ya. Jadi jangan sampai sekarang setuju tapi nanti di belakang laporan. Wah, saya nggak setuju gini-gini sama temannya bilang. Direktur utama, Bro. Kumpulin aja. Apa paling enam masa bisa gitu. Ya kan dikasih contoh dulu gitu loh yang tua-tua. Hello. Gimana Mas Kun? Ini oh. Setelah itu 15 menit. Ya Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Untuk proyeknya itu gimana? Mungkin ada proyek akhir gitu Pak untuk matkul ini Pak. Nanti gampang. Kita buat SKPL. Kelompok SKPL Mas. Proyeknya nggak ada buat software nggak. Kita hanya bicara mengenai kebutuhan. Nanti kita hanya buat SKPL saja. Gitu ya? Siap, Pak. Oke, nggak berat. Tugasnya nggak berat. Karena ini mata kuliah yang bicara mengenai kebutuhan saja. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Diskusi yang lain? Oke, saya panggil ya, absen ya. Sambil kalian mungkin ada pertanyaan, nanti bisa nyusul. Yonatan Sebastian ada? Hadir Pak. Hadir ya. Muhammad Ada Nur Iman? Muhammad Ada Nur Iman? Nggak ada. Kemudian Muhammad Atoilah? Hadir Pak. Oke. Mario Bonifacio? Hadir Pak. Oke. Muhammad Ivan Setiadi? Saya Pak. Hadir. Oke. Biliarta Santoso?
Nggak ada. Nova Arianto. Hadir, Pak. Niam Azhari. Ya, hadir. Hadir, Pak. Kun Amrin. Ada nih. Ahmad Yumna. Hadir, Pak. Zidni Ilman. Hadir ya. Tivan Dwi Avianto. Ulia Rizky. Enggak ada. Vincentius. Hadir, Pak. Analval. Hadir, Pak. Oke. Rizal. Hadir, Pak. Taufik. Nah, dia. Hadir, Pak. Anas Aprilia. Enggak ada. Kevin Nurdiansah. Hadir, Pak. Reza Akbar. Hadir, Pak. Oke, Anas ada ya. Oke, sudah semua ini mahasiswanya juga tidak terlalu banyak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai perkuliahan? Jadi tadi sudah disepakati semua ya. Minggu depan saya beri video penjelasan materi, nanti kalian belajar dari situ. Kemudian kalau ada tugas nanti dikerjakan. Gitu ya. Baik, Pak. Hadir, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti bisa bertanya di grup. Kemudian pertemuan hari ini saya cukup. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.